Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, guys. Udah tahu kan nama aku siapa? Udah tertera di nama channelku ya. Oke, guys, seperti biasanya aku mau bikin video kayak yang waktu itu. Jadi kan waktu itu aku pernah jawab pertanyaan dari teman-teman WhatsApp aku, dan aku kan bilang nanti aku mau lanjutin part 2. Maaf ya guys, hari ini aku baru bisa lanjutin part 2 nya karena keterbatasan kuota buat ngupload ya, terus juga apa ya, males juga sih, kayak nggak ada waktu aja gitu Oke guys, jadi aku udah minta ke semua teman-teman aku buat ngasih pertanyaan-pertanyaan yang mereka mau tanyain ke aku, dan alhamdulillah aku dapet 6 pertanyaan. Lumayan ya guys. 7 pertanyaan, 7, sorry, salah ngomong. Jadi aku dapet 7 pertanyaan dari temen-temen aku. Masih gerak bae sih, heran. Oke guys, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kali ini aku nggak nyebutin namanya ya guys, karena katanya cukup dijawab aja. Ya oke lah, oke. Apa sih yang nggak oke sama aku? Kayak orang Medan. Oke guys, pertanyaan yang pertama. Hal apa yang sekarang lagi dialamin sama kamu? Satu hal yang lagi dialamin sama aku. Jadi gini loh, mungkin orang yang kenal sama aku, yang deket sama aku, yang lihat video ini juga taunya aku tuh orangnya kayak yang ceria, bahagia terus, asyik, ya kan? Padahal aku tuh lagi bener-bener down banget. Pikiran aku berantakan, mental aku lagi kacau. Apa ya, lagi bener-bener gak ada semangat buat hidup. Terus juga kayak lagi ngerasa, pokoknya lagi ada di titik terendah, di titik paling bawah. Aku lagi ngerasa ada di paling bawah banget gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Aku sih happy aja, happy mukanya sih sebenarnya tuh berusaha pura-pura nggak apa-apa biar kelihatan nggak apa-apa. Oke. Jadi yang lagi aku alamin sekarang tuh lagi ada di titik paling rendah setiap kehidupan. Yang namanya manusia ya guys, kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Tapi aku lagi ada di posisi paling bawah banget. Pokoknya di paling bawah banget. Kalau dibilang lagi sedih banget, tapi nggak apa-apa. Aku harus tetap semangat, tetap ceria supaya nggak kelihatan sedihnya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Satu prinsip yang lagi kamu jalanin itu apa? Satu prinsip yang lagi aku jalanin, yang lagi aku pegang ya. Jadi aku tuh lagi megang prinsip
kalau aku diem artinya aku salah, kalau aku ngelawan artinya aku benar. Jadi gini loh maksudnya guys, misalnya aku dituduh, oh kamu kayak gini ya, oh kamu kayak gitu ya, terus aku tuh diem gak jawab apa-apa, pokoknya diem banget, gak jawab sama sekali, itu berarti aku salah. Aku ngerasa iya aku kayak gitu, iya aku salah, jadi aku tuh gak bisa jawab apa-apa, aku cuma bisa diem dan diem. Tapi kalau misalnya aku dibilang kamu udah kayak gini, kamu tuh udah kayak gitu, kamu salah, terus aku jawab, pokoknya aku pembelaan lah di situ, itu artinya aku nggak salah loh. Kayak aku tuh bisa ngelawan kalau aku nggak salah, aku udah jelasin ini itu, tapi tetap aja nggak percaya. Ya udah sih, nggak apa-apa, yang penting di situ aku udah pembelaan artinya benar. Kalau aku ngebela diri aku sekuat tenaga tapi mereka yang nuduh aku nggak percaya, ya udah nggak apa-apa sih, no problem. Karena yang kuasa, yang menciptakan kita itu lebih tahu dari mereka yang nuduh itu, yang kuasa lebih tahu kan. Jadi apa gunanya kita ngelawan sekuat tenaga kita untuk membela kebenaran yang ada di diri kita, tapi yang menuduh itu nggak percaya? Nggak apa-apa, nggak masalah buat aku, yang penting aku udah berusaha ngejelasin sejujur-jujurnya. Ya begitulah guys, namanya juga manusia hidup, kadang ada salahnya, kadang ada benernya, tapi banyaknya salahnya. Kadang juga kayak ada rasa nggak terima gitu kalau terus-terusan dituduh, terus-terusan difitnah, tapi ya nggak apa-apa, biar yang kuasa aja yang balas. Aku sih nggak bisa balas, nggak apa-apa, cukup diterima aja. Makanya kalau misalnya ada yang fitnah, ada yang ngehina, ya aku terima, tapi aku membela diri aku dulu. Tapi kalau mereka emang nggak dengerin pembelaan aku, ya udah, buat apa sih kita terus-terusan ngebela diri kita, sedangkan yang nuduhnya aja nggak percaya sama kita. Yang penting kan kita udah nyertain kebenarannya kan. Kadang aku juga heran loh sama sifat manusia. Nabi Adam pernah, apa tuh namanya, intinya Nabi Adam kan Allah kan udah ngasih tahu ke Nabi Adam dan Siti Hawa supaya jangan makan buah dari surga kan, tapi mereka tetap makan. Akhirnya apa? Dikasih pembalasan kan sama Allah, tapi Allah tetap memaafkan dia. Allah tetap memaafkan Nabi Adam meskipun Allah tahu Nabi Adam itu salah. Disimpulkan gini loh guys, Allah yang menciptakan segalanya, yang memiliki segalanya, yang memiliki dunia dan alam lainnya, bisa memaafkan kesalahan. Tapi manusia yang gak punya apa-apa gak bisa memaafkan semua kesalahan. Kalau aku pribadi ya, ada orang punya salah ke aku, seberapa besar kesalahan itu, kalau mereka minta maaf, meskipun ini mulut aku tuh gak bisa maafin, tapi hati aku tuh maafin, karena aku tuh tipe orang yang gak tegaan. Karena bagi aku, kalau udah minta maaf ya udah, ngapain gitu biar diperpanjang.
ngantuk guys. Ngapain gitu gak diperpanjang? Kalau aku tuh mikirnya gini, Allah yang maha pencipta segalanya aja masih bisa memaafkan makhluknya. Kenapa kita yang manusia biasa gak bisa memaafkan? Gitu kan. Jadi intinya ya, aku pesen sih buat kalian semua, tetap membela kebenaran. Kalau emang kalian bener, kalian harus melawan, kalian harus ngejelasin. Tapi kalau mereka yang dijelasinnya gak percaya, ya udah, terima. Kalian gak usah dendam, gak usah ngeluh, gak usah marah, terima dengan senang hati. Insya Allah, Allah akan membalas segalanya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Sebutkan satu hal yang pengen kamu capai sekarang juga. Satu hal yang pengen aku capai sekarang juga. Satu hal yang pengen aku capai sekarang juga. Aku pengen sekarang juga hidup aku bahagia, tanpa beban, tanpa masalah sedikit pun. Siapa sih orang yang pengen punya masalah? Siapa orang yang pengen terlibat dengan masalah? Kan gak ada. Jadi ya gitulah. Yang aku pengen sekarang tuh, aku pengen hidup tanpa beban, tanpa masalah sedikit pun sekarang. Itu kalau bisa diminta ya guys. Itu kalau bisa diminta, aku pengennya kayak gitu. Aku pengen hidup damai, pengen hidup tanpa masalah, tanpa beban pikiran. Karena sejujurnya ada beban pikiran tuh kayak gini guys, rasanya tuh kayak, ya Allah, tinggi banget hidup aku, berat banget cobaannya lagi aku jalanin, berat banget. Kadang aku mikir loh, seberat ini kah hidup aku? Apa cuma aku yang ngerasain hidup berat kayak gini? Apa semua orang juga ngerasain? Kadang aku mikir gitu tau. Kayak kadang aku juga mikir, pengen udah gak usah hidup. Kadang aku mikir, aku nyesel hidup. Tapi itu salah kan, pemikiran aku salah. Seharusnya aku tuh kayak bersyukur, alhamdulillah aku ada di sini, aku ada di dunia ini, bisa melihat segalanya kan. Tapi ya kadang kalau lagi ada masalah kayak gini ya kayak nggak berguna hidup aku. Oke, kita lanjut ya. Lanjut pertanyaan yang keempat. Kenapa kamu bisa sekuat ini ngejalanin semuanya? Kenapa aku bisa sekuat ini ngejalanin semuanya? Karena gini loh, kita itu manusia, kita hidup di satu dunia yang sama. Kalau setiap ada masalah kita ngeluh, setiap ada masalah kita cari pelarian yang gak seharusnya, itu salah. Kita sebagai manusia tuh harusnya jadi manusia yang kuat, jangan jadi manusia lemah. Apapun tuduhan yang datang ke kita, apapun masalah yang datang ke kita, meskipun itu berat banget, tapi kita harus tetap menjalani semuanya dengan senang hati, dengan selalu berdoa kepada Allah, ya Allah tolong hilangin semua masalah yang ada di kita. Dan yang terutama tuh jangan lupa sholat. Apapun masalahnya, lebih baik sholat jadi pelariannya. Kalau ditanya, kadang juga aku ada yang nanya loh, kamu kok bisa sih sabar banget orangnya, kamu tuh udah diginiin loh, udah digituin loh, tapi kamu tetap sabar ya. Kadang aku jawab sih, sebenarnya batin aku tuh sakit, kayak hancur banget, kayak rasanya tuh kayak aku capek
aku nggak bisa lagi ngejalanin semuanya. Aku pengen udah nggak usah ada di dunia ini gitu. Tapi ya inget juga lah, yang selama ini udah dijalanin tuh udah jauh banget. 18 tahun lebih aku udah ngejalanin hidup aku. Kalau cuma gara-gara masalah terus aku down, aku nggak kuat, sia-sia dong hidup aku selama ini. Jadi ya begitulah. Kalau ditanya kenapa kamu sekuat ini sih, ya mau gimana lagi. Kalau aku nggak kuat, aku nggak bakalan hidup dong. Karena aku mau tetap hidup supaya aku bisa ngebahagiain orang tua aku, supaya aku bisa membahagiakan diri aku sendiri. Kalau aku nggak kuat, aku nggak bakal bisa bahagia. Ya kadang ada sih terlintas di pikiran aku, kalau aku lagi punya masalah dalam hubungan aku, atau lagi ada masalah dalam persahabatan, pertemanan, ataukah orang di sekitar, kadang aku suka mikir loh, aku harus ya emang ini pikiran bodoh, ini pikiran yang gak seharusnya. Tapi kadang aku juga sering banget mikir, kayaknya aku gak usah hidup lagi deh. Aku mau akhirin hidup aku aja, udah sampai di sini gitu. Tapi kadang juga aku mikir lagi loh, nggak semuanya, belum tentu juga kan hidup kita bakalan lebih baik gitu kalau di akhirat. Kan enggak. Kalau misalnya kita pengennya nggak ada, terus di akhirat kita masukin neraka, kan sama aja sakit. Lebih baik kita sakit di dunia daripada kita sakit di akhirat. Jadi kadang kalau aku sih ya, sesakit apapun aku nggak boleh ngeluh. Nggak gitu, maksudnya kadang manusia itu ada ngeluhnya, ya namanya juga manusia lah, punya masalah pasti ngeluh kan. Tapi maksud aku gini loh, kadang kalau ada masalah tuh kayak aku pengen udah nggak mau hidup lagi lah, aku capek gitu, gini terus hidup aku. Tapi mau gimana lagi, aku kan harus hidup meskipun aku nggak kuat. Kadang yang lebih sakit tuh gini loh, entah itu teman, entah siapa ya, kadang ada yang nuduh aku, nuduhnya tuh kayak yang keterlaluan banget lah. Kadang aku di situ mencoba buat ngejelasin semuanya, bahwa aku tuh nggak kayak gitu, bahwa aku tuh nggak kayak yang kamu nilai. Tapi mereka yang udah aku jelasin juga pada percaya sama aku. Kadang sedih sih, rasanya hancur banget. Ya Allah, kayak kok gini banget sih hidup aku gitu. Aku tuh udah kayak segalanya udah aku jelasin, kurang apa lagi aku jelasinnya, kurang gimana lagi, kenapa nggak dipercaya gitu. Aku capek ngejelasin semuanya, tapi aku nggak pernah dipercaya sama kalian. Itu aku ngerasa kayak udah hancur banget rasanya. Apalagi sekarang kan lagi ada masalahnya tuh kayak berat banget lah, berat banget. Coba aja tuh kayak di sini nuduh, dari sana nuduh, dari sini nuduh, dari situ nuduh. Ya mungkin aku pernah denger kutipan yang katanya orang sabar tuh akan diuji beribu-ribu masalah. Alhamdulillah aku udah ngejalanin separohnya. Mungkin separohnya lagi akan dijalani nanti kalau aku udah lebih dewasa. Tapi nggak apa-apa, aku selalu senyum, aku selalu bahagia meskipun batin aku tuh kayak sakit banget ya. Tapi mau gimana lagi lah, namanya juga hidup. Kalau nggak dijalanin ya kita nggak bakalan hidup dong. Makanya asalnya tuh aku kayak sebel deh kipas.
Makanya aku tuh kayak kadang mikir loh, kapan sih mereka yang menuduh aku tuh percaya sama aku? Kapan sih mereka yang udah fitnah aku tuh nyadar bahwa mereka tuh salah? Mereka salah nilai aku nggak kayak yang mereka pikirkan gitu ya. Aduh, pengen nangis. Kadang aku tuh capek sih ngejalanin hidup, sumpah. Aku ngejalanin hidup tuh capek banget. Sering banget aku difitnah ini itu, padahal aku aja nggak ngelakuin. Aku aja sama sekali nggak ngelakuin kayak gitu, tapi aku difitnahnya tuh kayak nggak tahu. Udahlah, udah pengen nangis aku. Oke guys, kita lanjut lagi pertanyaan yang ke 6. Kelima guys, sorry, kelima ya, kelima. Kenapa kamu masih bertahan sama yang sekarang? Padahal kamu tahu ini semua sakit banget. Kenapa aku masih bertahan sampai yang sekarang? Oh, padahal aku tahu aku sakit banget. Padahal iya, aku tahu aku sakit banget. Sama dia tuh sakit, tapi kalau nggak sama dia lebih sakit. Jadi nggak semua hubungan tuh berjalan dengan lurus. Semua tuh ada liku-likunya loh. Namanya juga fase hubungan. Kalau lurus terus nggak bakal jodoh. Aku pernah dengar ada sebuah apa tuh namanya, quotes ya. Ada sebuah quotes yang mengatakan, jika kamu berjodoh dengan orang itu, maka akan didatangkan banyak sekali rintangan. Entah itu masalah dari orang tua yang tidak menyetujui hubungan itu, entah itu dari orang ketiga, entah itu dari ego ataupun masalah yang lainnya. Jadi aku tuh kayak percaya banget loh sama quote itu. Kayak aku tuh mikir, sejauh ini kita ngejalanin hubungan ya, masalah tuh banyak lah yang udah dilaluin. Dari mulai orang-orang yang sirik, dari mulai orang tua ya, sekarang pertengkaran, katanya ada orang ketiga, padahal nggak ada. Tapi aku ya tetap harus kuat, aku harus tetap sama dia. Pikir aku tuh gitu, kalau nggak sama dia aku nggak kuat. Kadang aku nggak terima juga sih kalau misalnya aku dibilang kamu selingkuh di belakang aku jauh kamu tuh selingkuh. Enggak, no. Kayak aku nggak mungkin loh sezina itu. Sekarang aku udah 18 tahun lebih. Aku udah ngerti mana hubungan yang harus serius, mana hubungan yang masih main-main. Aku tuh udah ngerti, gak gampang ngejalanin hubungan sampai sekarang tuh udah 2 tahunan. Gak gampang ngejalanin hubungan sampai ke 2 tahun ini tuh gak gampang banget, tahu. Susah banget loh. SBL susah banget loh. Susah banget ngejalanin hubungan sampai sekarang itu. Makanya aku sekarang tuh dituduh selingkuh ya. Itu faktor LDR ya. Kalau faktor LDR tuh nggak tahu, kita di sini gimana, dia di sana gimana. Tapi nggak apa-apa, aku dituduh kayak gitu nggak apa-apa. Intinya gini loh, kalau emang aku niat selingkuh, pasti aku nyari yang lebih lebih tinggi, lebih dermawan, lebih royal gitu. Kalau aku niat selingkuh, pasti aku cari yang derajatnya lebih atas. Lah ini aku dituduh selingkuh sama orang yang
melehoy. Kan nggak mungkin banget. Pacar aku aja udah lebih dari cukup, segalanya dia milikin. Sifat baik ada, sifat perhatian banyak. Buat apa aku selingkuh? Makanya aku sekarang dituduh terus selingkuh, ya nggak apa-apa, no problem, nggak masalah. Biarkan dia nuduh aku semau dia, yang penting aku di sini nggak kayak gitu. Kalaupun harus dibuktikan, aku bisa ngebuktiin kalau aku tuh nggak selingkuh. Karena buat apa sih selingkuh? Buat apa? Aku nanya, buat apa selingkuh gitu? Gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya kan. Kadang juga aku kayak mikir, temen aku juga kadang pada ngomong lah, kamu tuh bodoh banget sih, kamu tuh terlalu goblok gitu. Udah tahu kamu dituduh kayak gitu, udah tahu kamu disakitin kayak gitu, kenapa kamu masih bertahan? Ya kadang aku jawab sih, kalau aku dibilang bodoh, mungkin itu pandangan kalian ke aku tuh emang kayak gitu. Terus aku dibilang aku terlalu ngarepin dia, dibilang apa, kamu gak peduli orang lain ngomong apa gitu. Kalau emang omongan dia bener aku pakai, kalau omongan dia nggak bener ya aku diem. Soalnya kayak gimana ya, ngejalanin hubungan sampai sejauh ini tuh gak gampang. Kayak ini tuh jauh banget gitu. Jadi apapun tuduhan dia ke aku, gimana pun kelakuan sifat dia ke aku gak apa-apa, aku terima kok. Kenapa aku terima? Karena aku cuma pengen dia tuh nyadar loh, ini loh aku yang udah nerima kamu, nerima kekurangan kamu, terima segalanya yang ada di diri kamu. Kayak aku tuh pengen ngebuktiin gitu, ini aku yang selama ini kamu tuduh selingkuh, yang selama ini kamu tuduh nggak bener. Tapi aku tuh nggak kayak gitu, kayak aku tuh nggak kayak yang kamu pikirin loh. Kayak susah banget guys jelasinnya, ya Allah ya. Kadang aku juga capek loh, kenapa sih aku tuh udah ngejelasin semuanya tapi kenapa aku nggak dipercaya. Aku tuh udah ngejelasin sepenuh hati aku udah ngejelasin segala kebenaran yang ada di diri aku, tapi kenapa nggak percaya gitu. Kadang aku tuh mikir loh, sampai kapan gitu aku mau nerima segala kesakitan ini, sampai kapan gitu aku nerima meskipun aku dituduh. Tapi aku juga mikir, aku bener loh, aku nggak salah loh, aku nggak usah takut. Buat apa aku takut kalau aku bener? Jadi apapun tuduhannya aku terima. Aku nggak kayak gitu. Aku berani buktiin apapun itu kalau aku tuh emang nggak selingkuh. Orang yang selingkuh itu mereka yang tidak cukup dengan satu kenyamanan, nggak cukup dengan satu pria. Aku kan enggak, alhamdulillah aku punya cowok yang milikin segalanya. Terus buat apa aku selingkuh? Jadi kadang aku tuh kok kayak sedih tahu. Gimana sih perasaan kalian kalau terus-terusan dituduh padahal kalian tuh nggak ngelakuin itu? Kayak aku tuh udah berusaha sekuat tenaga aku buat aku ngebuktiin aku nggak salah.
tapi aku terus-terusan dituduh kamu pelakunya. Aku selalu bermimpi tentang Selama ini aku sabar loh, aku nerima segalanya. Apapun tuduhan yang masuk, apapun tuduhan yang kalian lontarkan ke aku terima. Aku gak pernah gitu kayak ngerasa dendam, ngerasa marah ke orang yang udah nuduh aku. Enggak, aku gak pernah ngerasa marah ke orang yang udah nuduh aku. Aku selalu diem kalau aku dituduh, aku selalu diem kalau aku dihina-hina gitu. Aku dituduh apapun itu aku nerima, karena aku nggak salah. Ya kayak gini aja, aku dituduh selingkuh. Aku mau selingkuh sama siapa? Aku juga ngerti loh mana batasan temen, mana batasan pacar. Aku juga, namanya orang udah punya pacar, aku tahu batasannya, aku tahu. Nggak mungkin aku selingkuh sama orang. kembalikan lagi senyumku yang manis seperti dulu. Buat apa aku selingkuh kalau pacar aku udah punya segalanya? Jadi guys, pesan aku buat kalian di pertanyaan ini, jangan nuduh orang sembarangan. Buktikan dulu tuduhan kalian itu benar. Jangan sampailah kalian yang nuduh itu nyesel karena tuduhan kalian itu hanya ucapan dari mulut yang gak ada buktinya. Sedih banget aku guys. Sudah tahu luka di dalam dadaku. Ya udahlah, kita lanjutin aja ya. Kita lanjutin nih pertanyaan yang ke-6. Ini kayak curhat loh. Perasaan aku minta dikasih pertanyaan, tapi dia yang curhat. Enggak curhat. Cuman katanya, aku pernah denger katanya kalau orang nuduh selingkuh itu biasanya pelakunya ya dia sendiri yang nuduh. Menurut kamu gimana tuh? Kalau orang yang nuduh selingkuh itu berarti yang nuduhnya yang selingkuh. Menurut aku mungkin iya deh. Aku setuju deh sama pendapatnya. Karena aku juga pernah denger pernah baca kutipan katanya orang yang menuduh pasangannya selingkuh adalah dia sendiri pelakunya, karena dia tidak mau pasangannya melakukan hal yang sama. Jadi kayak misalnya ada orang yang nuduh kita kayak gini kayak gitu, padahal tuh dia yang kayak gitu loh. Padahal dia sendiri yang kayak gitu. Dia nutupin kesalahan dia, jadi dia lemparin kesalahan dia tuh ke kita biar kita yang terlihat bersalah dan dia yang terlihat tersakiti, padahal kita yang disakiti. Pintar ya orang yang kayak gitu, mampu membolak-balikan fakta. Tapi kalau aku sih sekarang ya, kalau aku emang dituduh selingkuh ya udah nggak apa-apa. Aku dituduh selingkuh, aku nggak pernah gitu curiga kalau dianya yang selingkuh. Aku nggak curiga. Kalau aku yang dituduh selingkuh ya udah nggak masalah. Aku dituduh selingkuh, oke, aku selingkuh, nggak apa-apa dituduh aku kayak gitu. Sorry ya guys, nggak ada tisu. Jadi kalau dibilang kamu selingkuh, kalau misal pasangan aku bilang kamu tuh udah selingkuh di belakang aku, kamu ada main di belakang aku, terserah mau ngomong apa aku terima.
aku nggak bakalan dendam kok. Aku terima segalanya, aku diem kok. Segalanya aku terima, aku diem, gak apa-apa aku dituduh. Karena aku juga nggak salah tuh. Aku udah capek ngejelasin panjang lebar, aku udah capek, aku udah ngebuktiin bahwa aku nggak salah. Gak apa-apa. Namanya juga manusia ya, ada salahnya. Tapi kalau terus-terusan dituduh ya jujur aku nggak kuat sih. Mungkin dia tuh mikir gini, dia terus-terusan nuduh aku supaya aku mau udahan sama dia. Percuma, sia-sia kok. Aku gak bakalan mau udah, karena aku tuh pengen terus buktiin aku gak salah. Aku gak salah. Aku tuh kayak pengen terus-terusan ngebuktiin loh, ini loh sebenarnya kebenarannya. Gak apa-apa aku dituduh apa aja, aku ikhlas, aku masih nerima, aku masih sifat aku masih biasa aja kok ke dia yang nuduh-nuduh aku. Gak apa-apa loh, aku seneng aku dituduh karena pahala aku bertambah, dosa aku berkurang. Gak apa-apa. Yang penting Allah tuh tahu segalanya. Allah tuh tahu kalau aku nggak kayak gitu. Allah tuh tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Allah tuh tahu apa yang lagi aku rasain. Jadi Allah tuh selalu ada di samping aku ya. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa udah dituduh. Makasih yang udah nuduh aku. I love you. Udah nuduh aku. Oke, kita lanjut ya guys. Ini pertanyaan terakhir. Tips jadi orang sabar. Apa sih? Aku nggak tahu loh sebenarnya. Aku tuh sampai dibilang gini sama teman aku. Kamu tuh sabar banget sih, Sin. Padahal susah loh jadi orang sabar. Aslinya tuh batin aku kayak nangis, kayak hancur. Tapi bagi aku tuh tips jadi orang sabar tuh ya cukup terima segalanya, segala tuduhan, segala fitnahan, segala masalah yang datang ke kalian harus terima. Kalian gak boleh putus asa. Kalian harus tetap, ayo buktiin aku benar, aku harus buktiin. Kayak aku harus buktiin aku benar. Aku gak boleh putus asa. Aku harus tetap semangat gitu. Nggak apa-apa ya, yang lagi dituduh, yang lagi difitnah, nggak apa-apa, semangat. Ada aku juga sama kayak kalian. Aku juga lagi dituduh hebat-hebatan, tapi aku diem. Aku tetap smile, tetap happy kiubu. Gak apa-apa ya, yang lagi punya masalah sama kayak aku nggak apa-apa dong ya, tetap semangat. Oke guys, kayak gitu aja pesan aku buat kalian. Teruslah bela kebenaran itu nomor 1 di dalam hidup. Jangan cepet mengeluh, jangan cepet putus asa. Selagi kita benar, kita harus bela kebenaran itu. Kita jangan jadi orang yang lemah hanya karena kita dituduh. Oke. Terus semangat. Cukup sampai di sini aja ya guys. Aku udah curhat banyak nih. Maaf ya. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun salah dalam bicara ya. Sama aja sih. Intinya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti. Bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.